Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Hai, apa Gimana kabar? nih kabarnya? Ih, bareng. Astaga. Aduh. Oke, gimana nih guys kabar kalian? Siapa dulu nih? Oh iya ya, aku lupa kita ternyata berempat ya. Oke, mungkin Edo dulu deh. Gimana Dok kabarnya? Kalau aku puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Kalau Tianse nih, gimana kabarmu Tian? Kok Tianse sih? Hantu sih. Puji Tuhan, baik-baik. Sehat. Puji Tuhan lah ya, semuanya berarti baik. Oke. Son, lu kelupaan satu, Son. Tuh si abangmu belum kamu tanyain loh. Parah. Oh iya. Iya ada. Lupa deng, ada Bang Daud juga ya. Lupakan. Jatuhnya Masih. kayak lagu ya bang. Lupakanlah ikatanmu dengan aku. Lepaskan Raja, lepaskan Bapak, jangan lepaskanlah. Maaf. Tipe. Oke lanjut Sen. Aduh. Oke. Terlalu banyak drama ya guys. Tapi haleluya ya teman-teman. Puji Tuhan semuanya baik dan sehat ya guys. Dan mungkin sebelumnya aku mau say congratulations untuk KTB kita. Karena kita nih udah selesai loh guys buku 1 phase. Dan amazing gak sih? Akhirnya selesai juga. Akhirnya ya. Wow. Iya benar banget. Kita tuh nyelesainnya tuh dalam kurang lebih setahun loh, bertumbuh bareng dan akhirnya bisa selesai juga. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk Bang Daud, Tian, Edo, karena kalau nggak ada kalian ya nggak bakal ada KTP Daud kan. Iya ya. Berapa tahun kita ber-KTB ya? Berarti kayak udah mau ulang tahun lah KTB kita ini gitu. Emang kapan sih kita jadi KTP tuh? Bulan apa sih, aku lupa. Bulan November loh, Ti. Itulah kau kan. Walah, tinggal 2 bulan lagi ya berarti ya. Ntar jadi Iya. setahun KTP kita, asik. Iya, bener banget. Nah, berarti kita kan ini udah berarti berapa tuh? 10 bulan ya. Berarti kita sudah 10 bulan jalan bareng kan. Nah, udah banyak juga teman-teman materi yang udah kita pelajari. Nah, Abang mau apa dong? Mau kita rewind dikit dong materi-materi kita, terutama tentang jaminan keselamatan deh. Kita mau bahas jaminan keselamatan di sini. Cocok gak ada? Yuk. Gas. Gas. Gas dong. Sip. Nah, tapi sebelum ke jaminan keselamatan, Abang mau bahas sedikit nih teman-teman tentang penciptaan, karena kita kalau mau bahas keselamatan itu enaknya kita bahas dari mula-mulanya dulu nih, dari penciptaan. Kalau kita tahu ya penciptaan itu kita belajar dari sekolah minggu ya teman-teman. Belajar sekolah minggu, Allah menciptakan alam semesta ini dengan sebegitu mulianya gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat dengan banyaknya ciptaan, dengan banyaknya tumbuhan yang beraneka ragam, dengan manusia yang beraneka ragam ciptaannya, diciptakan beraneka ragam bentuk gitu. Terus ada juga diciptakan planet yang besar dan yang ada juga benda-benda semesta gitu. Jadi kalau kita lihat ciptaan Tuhan ini sangat beragam-ragam gitu ya teman-teman. Oh, keren banget ya berarti ya Tuhan kita bisa nyiptain macam-macam gitu. Padahal awalnya kan nggak ada apa-apa. Berarti memang Tuhan Yesus tuh kreatif banget dalam penciptaannya gitu. Nah, apalagi kita manusia itu kan ciptaan yang paling sempurna kan. Iya, manusia itu kalau kita lihat perbedaan manusia ya, di sekolah minggu ya kita pelajari juga sebenarnya gitu tentang bagaimana manusia diciptakan Tuhan itu berbeda dengan makhluk lain. Ibaratnya, bukan ibarat sih gitu ya, manusia diciptakan kan seturut dan segambar dengan rupa Allah gitu kan teman-teman. Mana
punya akal, punya pikiran gitu. Sehingga manusia kalau kita baca dari kejadian kan bahwa manusia yang diberikan Tuhan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan ini gitu. Nah, teman-teman, kan kita udah tahu tuh kalau kita diciptakan tuh pasti punya tujuan gitu kan. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan yang pasti gitu. Nah, tujuan kita itu diciptakan tadi untuk memuliakan Allah gitu kan, untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh penjuru bumi ini kira-kira gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira bagaimana ya seharusnya sikap kita gitu, sebagai mahasiswa kita? Sikap kita menyadari bahwa dunia ini diciptakan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan tadi gitu. Dari Raja deh, gimana aja? Oke Bang, kalau dari aku, menurutku sikap yang perlu kita tunjukkan terutama sebagai mahasiswa Kristen dalam menghargai penciptaan yang Tuhan berikan, tentunya kita harus menghargai juga gitu, dan memelihara bagaimana dampak yang diberikan dari ciptaan itu pada hidup kita gitu Bang. Dan tentunya juga kita pasti akan merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan yang telah memberikan semua itu kepada kita dengan percuma gitu. Iya ya. Iya. Oke. Nah, soalnya kan kalau kita lihat bahwa kalau kita mungkin mengetahui bahwa seluruh ciptaan ini diciptakan Tuhan untuk kita kuasai gitu kan, untuk kita pelihara, untuk kita usahakan lah kira-kira gitu kan. Tapi ternyata kita baca teman-teman dari Mazmur 19 itu dijelasin ternyata bahwa ciptaan itu Tuhan menciptakan kayak cakrawala, langit itu sebenarnya semata-mata bukan hanya untuk untuk keperluan manusia doang gitu, tapi ya untuk menunjukkan bahwa untuk menceritakan kemuliaan Allah tadi gitu. Nah, tadi kan Raja udah hubungin tuh ke studi, teman, ke studi kita sekarang gitu. Nah, kira-kira sebagai mahasiswa, peran kita sesuai studi kita masing-masing untuk menjaga dan memelihara alam tadi, kira-kira apa ya? Dari siapa nih? Aku dulu kali ya. Oh ya, boleh. Kalau aku, ya mungkin karena aku sama Hansen jurusannya nih fisika gitu. Jadi aku ambil yang dari studi peminatanku ya. Aku ngambil geofisika. Mungkin kalau dari geofisika terkait dari peran kita sebagai mahasiswa geofisika mungkin bisa memberikan suatu inovasi gitu ya, terutama di bidang tentang geologi yang nantinya bisa membawa perubahan gitu di kedepannya. Mungkin aku sih itu. Oke. Dari siapa lagi nih mau jawab nih? Aku aku. Ya, boleh. Oke, studi ya, peran gitu. Kebetulan juga ya tadi kayak dibilang Edo, kami satu jurusan dan kebetulan juga kami satu studi peminatan geofisika. Tapi mungkin aku ngambil contoh juga dari tetangga itu aliens ya. Jadi kalau misalnya kelistrikan itu kalau sekarangnya mungkin di pedesaan itu kan yang di pelosok-pelosok mereka masih terhambat dengan listrik gitu kan, dan mungkin kita bisa atau berinovasi membuat cara gimana supaya mereka juga bisa merasakan listrik di tempat mereka gitu ya, mungkin lewat apa saja yang ada di sekeliling mereka, seperti misalnya di daerah perairan mungkin tempat tinggal mereka ada sungai yang terdekat, itu bisa gimana caranya kita bisa membangun gitu menggunakan tenaga air gitu sih kalau dari aku. Menarik ya. Wis, mantap nih. Oke, berarti dari Tian sekarang nih, dari matematika gimana, Prof? Wis. Kalau dari matematika sendiri tuh kalau menurutku itu mungkin bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin kalau seperti yang contoh dari Raja sama Hansen tentang geofisika dan kelistrikan, mungkin dalam pembuatan alat-alat yang akan bisa membantu untuk melestarikan bumi ini
itu kan diperlukan yang namanya juga matematika dalam setiap pengerjaannya. Jadi mungkin bisa dari situ sih kontribusi matematika untuk menjaga bumi. Ya menarik ya. Padahal kita mikir bahwa matematika itu kayak cuman menghitung gitu, ternyata bisa gitu untuk memelihara bumi ini. Ya. Oke. Dari kimia mungkin ya. Kalau dari abang sendiri sebagai jurusan kimia, misal nanti di dunia kerja di pabrik, misalnya gitu di pabrik plastik atau pabrik kertas gitu, ketika kita menggunakan kayu sebagai pulp gitu. Pulp itu kan bahan untuk membuat kertas gitu kan. Kita ketika menebang pohon itu ya harus ada reboisasi gitu kan, harus ada penghijauan kembali gitu sehingga alam kita ini tetap terawat gitu. Atau mungkin dalam kehidupan kita sekarang sebagai mahasiswa di rumah gitu, di rumah ataupun yang di kos ya menjaga listrik gitu ya, menggunakan listrik dengan hemat tadi, terus menggunakan air secukupnya, ataupun ya mengurangi penggunaan sampah plastik gitu kan. Jadi itu sangat berguna teman-teman gitu ya, untuk menjaga bumi kita ini gitu teman-teman. Nah, iya Bang. Tadi di awal-awal kita sempat bahas tentang keselamatan. Terus baru aja kita sedikit bahas tentang penciptaan. Sebenarnya ada hubungan apa sih Bang penciptaan dengan keselamatan ini? Iya ya. Hubungannya apa tuh Bang? Oke, iya. Maka tadi abang sangkut pautin ke penciptaan dulu ya teman-teman. Karena kan tadi abang jelasin bahwa Allah menciptakan manusia itu kan sangat bukan manusia. Allah menciptakan seluruh ciptaan itu sangat mulia gitu kan, sangat baik lah. Tapi ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau kita baca tentang kejadian Adam dan Hawa gitu ya, di kitab Kejadian, dimana mereka ingin sama dengan Tuhan gitu kan, ingin sama dengan Tuhan sehingga makan buah terlarang itu. Jadi ketika mereka sedang memakan buah itu dari pohon itu, mereka ya sudah membuat jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan gitu, sehingga terjadinya dosa pertama di situ gitu kan. Oleh karena itu bukan cuma manusia aja yang berdosa di situ yang kena hukuman, tapi semua ciptaan dari tanah terus tumbuh-tumbuhan gitu, semua itu jadi kena tercemar dosa daripada Adam dan Hawa itu gitu. Nah, oke. Ngomong-ngomong gini guys. Kan menurut dari 1 Yohanes 3 ayat 14 sama Yakobus 4 ayat 17 itu, dosa itu kan adalah segala perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Bahkan di Yakobus 4 ayat 17 itu, walaupun kita tahu kalau orang itu berdosa, tapi kita tidak ngakuin apa-apa, nggak ingetin, nggak menasihatin, kita tuh udah termasuk berdosa loh. Berarti dosa itu kan misahin kita dari Tuhan, yaitu sumber kehidupan kita, dan juga merusak hubungan manusia dengan dunia, yang dunia itu ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira manusia itu bisa nggak sih menemuin jalan keluar dari masalah-masalahnya ini? Oke, bener sih bahwa dosa itu, aku setuju juga ya kalau dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan gitu, yang apalagi semenjak kejatuhan manusia dalam dosa untuk pertama kalinya kan. Dan tentang pertanyaanmu, bisa nggak kalau manusia itu bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya? Menurutku sih ya, semua masalah itu pasti dapat diselesaikan kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah, kenapa gitu? Karena seperti yang ditulis di dalam kitab ayat di Yesaya 55 ayat 6. Aku bacain ya, teman-teman. Yesaya 55 ayat 6. Itu firman Tuhan bilang, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Dan aku percaya sih ketika kita berada di dalam Tuhan dan kita mencari dan berseru kepada Tuhan, pasti semuanya itu dapat diselesaikan sih. Itu kalau dari aku. Mungkin ada tanggapan dari teman yang lain? Oke, dari siapa nih menanggapin? Raja, coba aja, gimana aja? Kalau dari aku setuju sih sama pendapatnya Hansen. Apalagi ketika Yohanes 3 ayat 16, yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, dari ayat itu juga sudah menjelaskan bahwa atas dasar kasih Allah kepada kita yang menyelamatkan orang-orang manusia, kita sebagai manusia yang berdosa ini, tentunya kita nggak akan binasa jika kita percaya akan keselamatan itu. Iya, benar teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hubungan manusia itu dengan Allah itu ketika adanya dosa itu jadi terpisah gitu ya. Sebenarnya ada jurang maut gitu antara kita dengan Allah. Tapi karena di satu sisi sore Allah harus menghukum kita gitu kan. Kita sudah memperoleh, seharusnya upah kita itu ya kematian kekal tadi gitu. Tapi balik lagi ke Allah itu kan tadi dikatakan bahwa mengasihi gitu kan. Di ayat 16 karena di Yohanes 3:16 kan dikatakan karena Allah mengasihi dunia ini gitu. Jadi Allah itu tetap mengasihi ciptaannya gitu. Sehingga dia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya setiap orang yang binasa itu tidak setiap orang yang percaya itu tidak binasa gitu kan, tapi memperoleh hidup yang kekal tadi gitu. Gitu teman-teman. Luar biasa, mantap kali lah ya berarti everything. Nah, teman-teman bicara tadi kan tadi Tian udah bahas tuh tentang dosa. Aku tuh punya kepercayaan di mana pasti tiap orang percaya sudah memiliki penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut teman-teman nih, kalau dari ayat, aku punya ayat favorit gitu kan, aku punya ayat hafalan gitu, dan tadi tuh Bang Daud sempat sebutin juga, itu di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 yang tadi Bang Daud sebutin. Nah, menurut teman-teman nih, dari ayat itu respon gimana sih, atau respon teman-teman tuh seperti apa yang sepatutnya tampak dari dalam diri kita atas tindakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Ya, boleh. Oke. Jadi di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 itu tuh kan tentang keselamatan dari Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang diutus ke bumi ini untuk menebus kita manusia. Nah, kalau dari ayat ini, terutama di ayat 18, mungkin aku bisa bacain ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi respon kita itu supaya sebagai manusia untuk menanggapi tindakan kasih Allah itu kita harus percaya. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu turun ke dunia diutus oleh Allah. Kita juga harus percaya kalau Tuhan Yesus itu mati untuk menebus kita semua. Itu dari aku. Nah, bener banget tuh Tian. Apalagi selain percaya juga kita memerlukan kesadaran dari diri kita sendiri. Kadang setelah kita melakukan dosa, kita merasa bersalah dan ingin bertobat, namun kita masih melakukan dosa itu lagi. Nah, seperti itu yang nggak boleh. Harus benar-benar ada kemauan dari dalam diri kita untuk sepenuhnya bertobat dan hidup di dalam Kristus, ya kan? Iya, betul. Menarik nih tadi pertanyaan Hansennya. Sebenarnya tadi kita lihat bahwa jalan keselamatan itu hanya daripada Kristus, teman-teman gitu ya. Karena Kristus sudah menebus kita, jadi gak ada lagi jalan yang lain yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita. Baik tindakan kita mau perbuatan baik kita, gak ada yang bisa, teman-teman gitu. Jadi ya respon kita sih setelah mengetahui hal tersebut, mengetahui tindakan kasih Allah tadi, betul tadi yang bilang Tian tuh dari ayat 18, kita harus percaya kepadanya gitu. Karena keselamatan itu sebenarnya milik semua orang gitu kan. Tapi ya balik lagi, semua orang ini harus percaya kepada Kristus dulu baru dia memperoleh keselamatan itu gitu. Nggak ada orang yang tidak percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan gitu. Jadi kita harus memberikan diri kita pada Kristus supaya kita diselamatkan dari kematian kekal tadi. Gitu kira-kira. Nah, sekarang aku nanya teman-teman nih. Bisa nggak ya kira-kira seorang yang percaya nih kepada Yesus kan, namun dia nggak mau bertobat gitu dari segala dosa-dosanya, ya cuman percaya doang sama Yesus gitu. Gimana kira-kira?
Kalau menurutku ya Bang, ini tuh kayak kita jalan di lift yang naik ke atas, tapi kita turun ke bawah. Sia-sia nggak sih? Gimana tuh? Iya ya. Iya, jadinya yang percuma gitu. Ketika kita percaya, tapi hidup kita sangat jauh gitu dari Kristus itu sendiri. Itu sih kalau menurut aku. Iya. Oke. Yang lain gimana nih? Aku deh, Ya. kalau menurut aku pastinya sih nggak mungkin lah ya, karena ketika kita mau mengikuti Yesus, ketika kita percaya, ketika kita menerima, seharusnya sih kita juga berarti tahu bahwa nilai-nilai Kristus itu harus kita pancarkan juga gitu loh. Jadi pastinya harus ada pertobatan dari dosa gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Dari Tian gimana nih, Ti? Pendapatnya? Iya bang, aku setuju banget sama mereka berdua. Apalagi kalau misalnya kita udah mengaku percaya sama Tuhan, tapi perilaku kita masih sama aja, ntar orang yang lihat kita malah mikirnya kita masih sama aja gitu. Maksudnya kalau anak Tuhan tuh tetap orangnya tetap ura-uraan gitu bang. Harusnya sebagai anak Tuhan yang udah percaya, kita juga harus bertobat, kita harus memancarkan perilaku yang baik, perilaku Kristus gitu bang. Iya, betul ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak bisa gitu seorang yang percaya tapi dia nggak mau bertobat dari dosa-dosanya gitu. Mungkin percaya dengan adanya Yesus bisa jadi gitu ya. Dia percaya ada Yesus tapi dia nggak mau bertobat. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus sepenuhnya sebagai juru selamat tapi dia nggak mau bertobat, nggak bisa gitu. Karena poin dari keselamatan itu ketika kita menerima Kristus dan kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita teman-teman gitu. Jadi ya kayak dibilang Tian tadi, supaya orang-orang yang di sekitar kita nggak menganggap bahwa anak-anak Kristus itu, orang-orang Kristen itu, orang percaya itu hidupnya ya sama gitu-gitu aja gitu. Dengan yang manusia lama dengan manusia barunya tetap sama aja, nggak ada perubahan gitu. Terus mengenai tadi kan tentang poin keselamatan yang abang bilang tadi bahwa ketika orang sedang percaya kepada Yesus itu dia harus bertobat gitu dari segala dosa-dosanya gitu kan. Juga kita sudah bertobat itu ya dia juga harus melakukan kabar baik, menyebarkan kabar baik gitu, bukan hanya menutup diri, bukan hanya berdiam diri lah, kira-kira seperti itu teman-teman gitu. Tapi di satu sisi orang berdosa itu di satu sisi orang percaya itu di satu sisi mereka walaupun percaya bukan menjamin kita bakal terbebas dari segala dosa gitu. Kita bakal tetap istilahnya merasakan gitu atau mengalami nanti dosa-dosa itu. Tapi perbedaan orang bertobat dengan orang yang belum bertobat itu ketika dia mengetahui itu dosa, dia akan menghindarinya gitu kan. Mungkin ibaratnya dosa-dosa yang tidak disengaja lah gitu ya dia melakukannya gitu. Dan juga ketika dia merasakan bahwa itu adalah dosa, dia kan segera minta pengampunan dari Tuhan gitu, bukan malah berkompromi dengan dosa gitu perbedaannya gitu. Iya bang. Oke bang. Tapi ya bang, kalau ngomongin keselamatan kayak gini nih, iya. Bener kan tadi kan dari Yohanes juga bilang atas kasih Allah yang mengorbankan anak yang tunggal Tuhan Yesus yang harus rela mati di atas kayu salib. Kemudian kita kan tahu setelah Yesus mati, kemudian dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, dari kata bangkit ini, sebenarnya makna kebangkitan sendiri itu apa sih bang? Terus kita sebagai manusia bisa juga nggak sih mengalami kebangkitan itu? Oke, menarik ya pertanyaannya, udah mulai mendalam nih. Oke, jadi tahu tadi bahwa yang dibilang Raja ya, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga gitu ya. Kalau makna kebangkitan itu sendiri sih dia sebagai kuasa gitu, bahwa dosa itu nggak selamanya bisa tinggal di bumi ini gitu, nggak selamanya dosa itu bisa berkuasa di bumi ini. Buktinya dengan sang Mesias gitu, sang Juru Selamat yang dengan dia mati lalu
kemudian bangkit gitu kan, artinya terbebas daripada kematian kekal tadi gitu. Itu sih pertama deh. Terus kebangkitan tersebut juga dan kematian Yesus itu sebagai simbol gitu bahwa kita sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Tadi kan abang jelasin waktu kita pertama ngomong tadi bahwa hubungan kita ketika ada dosa itu, hubungan kita dengan Allah itu ada jurang maut gitu kan, ada dosa gitu di tengah-tengahnya, penghalang gitu kan. Nah setelah pengorbanan Yesus di kayu salib tadi, ya hubungan kita dengan Allah itu semakin baik gitu. Dengan ada perantara kita dengan Allah itu ya Yesus tadi gitu deh. Terus tadi pertanyaan kedua ya, apa tadi bilangnya abang lupa deh, sorry. Itu Bang, kalau emang Tuhan Yesus bisa bangkit, apakah kita sebagai manusia biasa bisa mengalami hal yang sama? Kayak gitu loh Bang. Oh oke, iya. Nah kalau kita sendiri sih tentang kebangkitan itu ya, kalau kita sendiri ketika sebagai orang percaya kita sudah menerima Kristus, ya mungkin nanti kita akan banyak tantangan di dunia ini gitu dan sebagainya, dan kita pasti akan mengalami kematian fisik gitu kan. Kematian fisik ya kayak kita lihat biasa di dunia ini gitu, ada yang meninggal gitu kan. Tapi nanti kita sebagai orang percaya akan memperoleh kehidupan kekal di surga gitu. Jadi kebangkitan yang kita alami itu nanti bukan di bumi ini lagi deh, tapi sudah di kerajaan surga gitu, bersama-sama dengan Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus Kristus gitu deh. Oh gitu ya Bang. Iya. Oke, keren. Aduh, keren sih pertanyaannya, seru. Jadi ngomong-ngomong aku juga mau tanya nih, kira-kira kebangkitan kita itu juga ada pengaruhnya nggak sih, ada hubungannya nggak sih sama kehidupan surga nanti yang sudah dijanjikan Tuhan? Pasti pengaruh dong dia gitu ya, kalau Om bilang. Soalnya dimana kita sekarang ini kan kita masih tubuh duniawi istilahnya gitu, tubuh duniawi kita ini sekarang yang kita peroleh gitu. Nah ketika kita sudah memperoleh kehidupan di surga nanti, yang seperti yang Allah janjikan itu, kita akan memperoleh tubuh surgawi kita di surga gitu deh, kemuliaan tubuh surgawi kita gitu. Oh, jadi tubuh duniawi dan tubuh surgawi itu merupakan hal yang berbeda ya Bang? Berarti dua hal yang berbeda. Iya, beda. Soalnya kalau kita lihat nih dari 1 Korintus 15 itu kalau kita baca tentang kebangkitan tubuh, berarti dari ayat 35 itu menjelasin tentang ada kemuliaan tubuh surgawi dan ada kemuliaan tubuh duniawi gitu. Jadi kalau tubuh duniawi ini sekarang ya ini gitu, penuh kelemahan gitu, penuh kehinaan. Ya kalau kita sakit kan pasti langsung lemas gitu kan. Kalau kita tubuh kita ini berdosa, pasti tubuh kita ini sangat hina lah ibaratnya seperti itu. Tapi ketika kita sudah di surgawi nanti, kita kan memperoleh kebangkitan tadi, kehidupan kekal, terus kekuatan yang tadi kita lemah menjadi kuat gitu deh. Jadi tubuh surgawi itu kalau abang bilang sih tubuh yang murni ya, yang sempurna kira-kira gitu, berbeda dengan tubuh duniawi kita sekarang. Dan rupanya nanti kita nggak tahu tubuh surgawi kita seperti apa teman-teman, karena tubuh duniawi kita kan sekarang mukanya gini ya, misal ada mukanya seperti ya kelihatan orang Batak mukanya seperti apa, orang Jawa mukanya kelihatan seperti apa, tapi setelah di surga nanti ya mungkin tubuh kita nggak tubuh seperti ini lagi yang kita peroleh deh, gitu mungkin. Oh gitu ya Bang. Gitu ya. Iya. Paham. Oh iya, menurut kalian gimana sih tanggapan kalian tuh kalau ngelihat orang-orang yang biasanya dia tertutup, lebih memilih sendiri, tapi dia hidupnya hidup kudus gitu. Jadi dia seakan-akan menutup diri sambil menyambut kedatangan keselamatan itu. Gimana? Kalau aku dulu ya. Ya boleh. Kalau masalah menutup diri atau tidaknya itu mungkin preferensi masing-masing pribadi ya, dengan gimana caranya dia, metodenya dia untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan cara apa gitu, bisa mungkin menyendiri gitu. Yang penting kan kita sama-sama menyambut keselamatan. Tapi kalau dari aku sendiri, dari pribadiku sendiri, mungkin aku lebih suka untuk tetap menyambut keselamatan itu dengan cara kita memperbaiki diri kita sendiri, kita tetap
bertobat, dan kita juga mengabarkan keluar gitu. Kita mengabarkan Injil ke dunia kita gitu. Oke, mungkin kalau dari aku ya, tanggapan aku ketika melihat orang-orang yang lebih memilih menutup diri sambil menyambut datangnya keselamatan, itu menurutku tuh kembali lagi ini menutup diri yang seperti apa dulu gitu kan. Kalau menutup diri juga dari Tuhan itu lebih nggak benar lagi sih kalau menurut aku gitu kan. Apalagi kalau menurutku ya, ketika kita sudah menerima Yesus dan ketika kita sudah perdalam firman Tuhan, kita mengupgrade kualitas rohani kita, aku percaya setiap kita juga akan dipanggil keluar gitu. Karena ada sebutan kan, gereja adalah sekumpulan orang-orang kudus yang dipanggil untuk keluar gitu. Dan apalagi kan kita tuh punya tugas untuk memberitakan kabar baik itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu sih menurutku, Dok. Oh, oke, dari aku ya, ini ya, berarti. Iya bang. Oke. Nah, dari aku sendiri sih tadi tanggapan orang-orang yang menutup diri tapi ingin menyambut keselamatan gitu. Apa ya aku bilangnya, mereka itu ketika orang itu menyambut hal yang mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu keselamatan itu karena mereka hanya menutup diri doang, menurutku gitu ya. Jadi hal tersebut akan mendatangkan yang hal-hal yang tidak baik menurutku gitu. Karena dia ingin sebenarnya keselamatan itu teman-teman hal yang kita kejar gitu ya. Hal yang harus kita kejar, bukan kita tunggu gitu. Jadi ya kita usahakan kita harus membuka diri ke banyak orang gitu. Dan juga ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita nggak bisa hanya menyimpan keselamatan itu dalam diri kita, tapi kita harus tadi yang dibilang Anson tadi ya, menyebarkan ke penjuru bumi teman-teman gitu. Jadi kita harus menyebarkan kabar baik tersebut ke penjuru bumi tentang kabar keselamatan itu. Nggak bisa kita hanya sekedar ya udahlah keselamatan ini milikku gitu, biar aku nanti sendiri, biar aku mendapatkan kemuliaan di sorga gitu. Nggak bisa gitu. Malah nanti kalau pemikiran kita gitu, jangan-jangan kita belum menerima keselamatan itu gitu. Gitu aja. Iya bang, aku paham sekarang. Oke. Wah, keren banget sih bahasannya ini di podcast kali ini. Ya, aku mau tanya lagi nih, mungkin yang terakhir ya. Jadi yang udah kita bahas di podcast kali ini, yang udah kita bahas selama ini itu tentang keselamatan, apa sih yang bisa kita terapkan? Apa sih yang bisa kita aplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa? Kira-kira siapa nih yang mau jawab dulu? Ayo siapa? Aku deh. Siapa? Oke. Kalau menurutku aplikasinya mungkin lebih dari kesadaran diri kali ya, dalam memberitakan kabar baik itu yang telah kita terima gitu. Kalau di lingkungan kampus mungkin kita bisa memberikan hal-hal yang baik gitu kepada sesama kita, memberitakan kabar keselamatan itu pun kepada semua orang. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Bagus dari Raja. Kira-kira kalau Anson gimana? Oke, mantap banget nih. Kalau dari aku sih ya, dari aspek mungkin kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan di kampus pun, aku rasa ada benarnya juga ya apa yang Edo bilang, bahwa kita tuh ada baiknya menceritakan kebaikan Tuhan, kita memberitakan Injil gitu. Tapi kalau dari aku juga, bagaimana caranya itu pun bisa lewat kita, apa yang kita udah lakuin gitu, lewat nilai-nilai Kristus yang udah kita pancarkan, misalnya tidak terlambat gitu kan. Itu juga salah satu hal yang menurutku ya ini kita orang Kristen gitu. Ataupun membantu teman ketika ada kesulitan, itu pun jadi hal yang bagus kan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin dari aku sih gitu, ada banyak lah, tapi dari beberapa hal itu sih. Membantu tapi jangan pas ujian ya Sen ya. Kesulitan kan.
Oh iya. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku nih ya, Ati. Aku ketika tugas kita, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu kondisi online sekarang, ya pertama gitu ya, kayak bilang tadi, jangan ketika ujian, ya memang bagus bantu teman gitu kan, tapi pas ujian jangan bantu teman gitu kan. Walaupun dibilang kita nanti ini pelit dan sebagainya, enggak, yang ya, memang gini konsekuensinya gitu kalau ujian gitu kan, kita harus profesional gitu. Jangan kita berkompromi dengan dosa gitu. Terus sebagai mahasiswa di dunia kampus ini, terutama mahasiswa Kristen gitu ya. Nah, dengan adanya PMK ini kita sangat terbantu nih teman-teman gitu. Dengan adanya PMK kita menolong teman-teman mahasiswa Kristen untuk saling bertumbuh, bersekutu gitu dengan Tuhan dan dengan sesama kita semua gitu sih. Jadi ya, semisal pun kita belum bisa mungkin mengambil bagian di PMK atau di organisasi Kristen, ya seperti di kampus ini kita bisa menyebarkan kabar baik itu ke semua orang, walaupun dengan teman-teman kita yang beda kepercayaan gitu ya. Misal tadi dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, mereka bisa melihat, oh ternyata orang Kristen itu sifatnya seperti ini ya, baik ya, bagus ya gitu. Itu sih mungkin dari aku. Wih, keren kali Bah ketua kita nih. Siap. Terbaik. Terbaik, Kelas. Apa sih? Oke. Berarti udah lebih dari 10 menit juga nih podcast Daud atau Daud Bersuara Podcast sudah menemani teman-teman. Dan aku mau ngucapin juga buat KTB-ku, KTB Daud, Bang Daud, Raja, dan Tian yang sudah mau berbagi kabar baik di episode kali ini. Siap. Dan buat teman PMK dan yang sudah menonton episode Daud Bersuara Podcast, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian lewat like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya teman-teman merasa diberkati dengan podcast ini, teman-teman bisa memberkati banyak orang dengan cara membagikan teman-teman podcast kita nih. Dan buat teman-teman juga nih, kalau misalnya merasa terberkati dan berasa bahwa ada hal apa lagi sih yang perlu kita bahas nih, boleh aja langsung chat di kolom komentar. Oke guys, gitu ya guys. Dan aku Hansen pamit undur diri bersama teman-teman. See you on the next episode. Oke. Bye-bye. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. See you guys. Dadah. Dadah. God bless you all.